Pria itu merangkak melalui lubang pasir. Tanpa sadar jatuh ke dalam perangkap musuh. Musuh menggerakkan tangan kirinya dengan hati-hati. Menurut peta topografi yang telah digambar sebelumnya, jarak serangan yang dikonfirmasi adalah 2.700 meter. Untuk merekam catatan dia menekan tombol rekam lagi. Sesuaikan fokus. Setelah mengkonfirmasi target, perlahan tarik pelatuknya. Sebagai penembak jitu, ada satu aturan dasar. Selalu tak terlihat apapun situasinya. Jika sekali kamu bergerak, itu artinya kamu mungkin sudah mati. Cerita berdasarkan peristiwa nyata dari 2014. Ditetapkan dalam konteks invasi ELS ke wilayah WKL Donbas. Karakter utama Home adalah guru fisika yang menyenangkan. Dia tinggal bersama istrinya di sebidang tanah kecil di hutan belantara. Ada kincir angin kecil di luar. Pencahayaan dasar dapat disediakan. Hidup sederhana tanpa media seperti TV. Menyebabkan tragedi. Home ke sekolah seperti biasa. Tapi melihat itu semua orang di sekolah. Semua hilang semalaman. TV di kantor segera mengetahui bahwa perang telah pecah. Tiba-tiba memikirkan dua orang asing yang kulihat di jalan. Sadari ada yang salah dengan istri. Dia naik sepedanya dan pulang secepat yang dia bisa. Sekarang ada detailnya. Sebuah pabrik kimia muncul di belakang protagonis laki-laki. Dan pertempuran terakhir film berlangsung di sini. Saat pria itu bergegas pulang. Dikendalikan oleh dua pria bersenjata di pintu. Dan dipukuli dengan kejam. Meski hidup masih tersisa. Tapi membakar rumah mereka. Ketika prajurit itu pergi. Sang istri tiba-tiba mengambil batu itu dan berlari ke arah mereka. Prajurit itu mengangkat senjata mereka dan menembak langsung ke arahnya. Hanya orang yang sedih yang tersisa. Dari sekarang, benih balas dendam telah ditanam di hati Home. Saat mengikuti program pelatihan, komandan takut bahwa rumah adalah mata-mata. Tiba-tiba ingin mengusir. Dan rumah menggunakan pemula untuk pergi ke kamar mandi. Dengan AK-47 di atas meja. Operasi ini menyebabkan 3 komandan panik dan marah. Komandan bertanya kepada Home mengapa dia memiliki senjata. Home berkata kepada komandan dengan mata tegas. Dia ingin mengusir musuh dari tanah mereka. Ambil kembali rumah dia. Ini juga menjadi batu loncatan bagi Home untuk mendaftar di tentara. Tapi semangat saja tidak cukup. Ketika Home baru datang. Tidak tahu cara membongkar senjata. Dan yang lain bermain dengan cara yang sama. Untuk meningkatkan kekuatan fisik dan teknik prajurit. Lakukan ribuan push-up setiap hari. Dari siang ke malam. Tidak takut hujan. Tidak pernah mengendur. Keyakinan akan balas dendam untuk istrinya selalu memotivasi. Pada akhirnya, surga tidak mengecewakan orang. Home memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya. Karena tidak ada cukup penembak jitu di garis depan. Perlu memilih beberapa pemula yang sangat baik untuk pelatihan penembak jitu. Home secara sukarela setelah berdiri. Tapi komandan menertawakannya. Bahkan AK-47 tidak bisa dibongkar. Belum lagi penggunaan senapan sniper. Ketika para prajurit di sampingnya menertawakannya. Home tiba-tiba menutup matanya. Tunggu jam mulai. Program resmi aktif. Melalui upaya tak henti-hentinya. Home melepas senjatanya untuk berlatih. Hanya butuh 18 detik. Sudah selesai. Menatap semua rekan satu tim. Menangkan tepuk tangan semua orang. Setelah pergi ke kamp pelatihan penembak jitu. Setiap orang memiliki senapan sniper. Tapi kasih Home. Pistol yang disebut SKS. Kekuatan dan jangkauan yang jauh lebih rendah daripada senapan sniper. Dia diejek oleh rekan satu timnya lagi. Bisakah kamu memberi saya suntikan blaster Anda? Tapi jangan meremehkan tekad Home. Seperti penembak jitu. Yang paling penting adalah berbaring diam seperti gunung. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitar. Semua orang harus tetap diam. Kalau tidak, Anda akan dihilangkan oleh musuh.
1 poin untuk kegagalan. Juga, penembak jitu harus stabil dan fokus. Setelah melihat medan magnet, bahkan jika mata tertutup, bisa juga dengan mudah mengenai target. Sayang sekali Home tidak menangkap esensi SKS. Buat serangan, Home gagal. Poin minus. Tidak mungkin dengan senjata seperti itu. Beberapa orang sukses. Tapi Home, yang dulunya seorang guru, menunjukkan keterampilan matematika yang luar biasa di kelas matematika. Saat penembak jitu melihat target, dia secara mental dapat menghitung rumus kompleks. Tentukan jarak penembak jitu dengan cepat. Tidak bisa tidak mengatakan. Lakukan dengan baik dalam matematika, fisika dan kimia dan bepergian ke seluruh dunia. Ketika datang ke pertempuran terakhir pelatihan, instruktur tiba-tiba menembak. Menerangi target yang jauh untuk waktu yang singkat. Ini berarti tentara harus menggunakan momen cahaya ini untuk menembak target mereka. Dan biarkan Home memegang SKS dan berkata, tidak ada yang lebih sulit. Home tetap tidak panik. Saat semua orang akan pergi, Home memberitahu instruktur bahwa ujian belum berakhir. Kenapa belum selesai? Saya belum menembak. Apakah Anda masih ingin menunggu sampai besok? Bisa menyerang. Tembakan keras ini. Skor 3 poin langsung untuk Home. Pada akhirnya, dia berhasil lulus ujian dengan juara 1. Tepat setelah itu mereka membuka misi tempur pertama yang sebenarnya. Targetnya adalah pos pemeriksaan di jembatan. Mereka perlu merebut benteng sebelum musuh dapat meningkatkan jumlah mereka. Instruktur Home menempati posisi tinggi untuk mengamati situasi. Tim penyerang menyergap di lapangan tidak jauh dari jembatan. Tiba-tiba sebuah mobil melaju menuju jembatan. Langsung mengganggu rencana serangan tim. Tepat setelah itu, penjaga sipil turun dari mobil untuk memeriksa surat-surat. Diserang musuh lagi. Ini berarti kesulitan pencarian telah ditingkatkan lagi. Tetapi instruktur mengubah strateginya tepat waktu. Setelah hitungan mundur selesai, semua petugas tiba-tiba melepaskan tembakan pada saat yang bersamaan. Targetkan musuh dengan penembakan yang tepat. Sayangnya, masih ada ikan yang lolos dari jaring. Dia mengendalikan sandera dan bersembunyi di balik mobil. Posisi sniper 400 meter dari sandera. Kepala musuh menjadi kunci kemenangan. Instruktur menahan napas. Dan tembak. Tembakan langsung ke kepala musuh untuk menyelamatkan sandera. Kapten musuh menembakkan 2 tembakan lagi. Tim melakukan pekerjaan yang sangat baik. Kembali ke pangkalan, Home sangat senang. Hanya ketika dia ingin memberitahu rekan satu timnya kabar baik. Berita sedih lainnya tentang kematian rekan satu tim. Kamerat penembak jitu yang meninggal adalah seri penembak jitu elit yang menakutkan. Dia juga merilis video penembak jitu. Digunakan untuk melemahkan semangat tentara. Untuk memulihkan semangat. Tentara sangat membutuhkan kemenangan. Manfaatkan awan dan kabut di malam hari. Instruktur memandu tim di sepanjang jalur lapangan. Pergi ke lokasi penyergapan berikutnya. 2 orang saling berkamuflase. Letakkan bom di bawah pohon. Dan tandai sekering dengan foil. Sangat cepat musuh muncul. Komandan terkejut. Salah satunya ternyata adalah murid Home. Atas perintah instruktur, Home langsung menembak jatuh daun. Bom itu segera diledakkan. Semua musuh terbunuh seketika. Instruktur mencuri setengah dari waktu tidur. Bicara tentang keluarga dengan Home. Tapi sangat cepat melawan. Saat melihat target dengan lingkup penembak jitu, tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Musuh adalah orang yang menembak istrinya sampai mati. Meskipun instruktur memerintahkannya untuk tidak menembak, tapi kebencian telah membutakan otaknya. Abaikan nasihat guru. Tembak langsung ke kepala musuh. Penembak jitu elit yang tidak tahu pasukan musuh ada di dekatnya. Ketika instruktur baru saja menemukan lokasinya, langsung ditembak oleh musuh lagi. Lalu ada pemboman musuh. Melihat instruktur mati karena kecerobohannya, Home memeluk instruktur dan menangis dengan getir.
Tapi tidak berdaya. Lihatlah keluarga instruktur. Dan badannya dingin. Tidak ingin pergi. Sejak itu, Home dan Seri adalah sama. Menjadi penyendiri. Kemudian Kapten memanggil semua penembak jitu. Serangan penuh telah diluncurkan terhadap Seri yang bersembunyi di pabrik kimia. Ada 8 prajurit di pabrik kimia. 3 penembak jitu, termasuk Seri, bersembunyi di gedung pabrik. Sementara 5 anggota lainnya berada di luar rumah. Untuk membunuh semua orang secara diam-diam. Home merayap ke depan sendirian. Naik ke pabrik kimia selama 3 jam. 10 penembak jitu lainnya beraksi. Berlapis dan bersembunyi menunggu di tanah datar beberapa kilometer dari pabrik kimia. Ketika Home ada di posisi, aksi telah resmi dimulai. Home mengangkat senjatanya dan mulai. Dan itu adalah tentara lain yang menembak istri Home. Dia melepas topengnya. Ketika musuh melihat wajahnya, lalu serang tiba-tiba. Langsung membunuh musuh. Istri akhirnya bisa istirahat di surga. Pada titik ini, 3 penembak jitu musuh sudah siap. 1 orang di atap rumah. Orang lain bersembunyi di lorong. Seri ini bersembunyi di ruang tangki kimia. Home menyelinap masuk dengan cepat. Melihat penembak jitu bersembunyi di atap. Rekan satu tim lainnya menargetkan 5 tentara di luar rumah. Tunggu saja perintah Kapten. 5 tentara jatuh ke tanah. Pada saat ini, Kapten tiba-tiba menembak. Gunakan daya tembak senjata berat untuk menarik perhatian musuh. Meminjam suara dari tembakan. Home langsung mengalahkan penembak jitu di lantai atas. Seri masih sibuk mencari meriam. Home diam-diam mendekatinya. Serial ini tidak melihat rekan satu tim lainnya merespons. Sadarilah bahwa ada sesuatu yang salah. Pergi ke lantai atas untuk memeriksa situasinya. Ternyata kawannya sudah mati. Dia dengan cepat membuat panggilan darurat. Hubungi dukungan. Begitu Seri kembali ke ruang penyimpanan. Saat siap untuk meninjau situasi, Home tiba-tiba jatuh dari langit. Pukul Seri di leher. Diam-diam bawa dia pergi. Penembak jitu lain tepat di posisinya. Aktifkan jebakan yang disetel oleh Home. Sebuah granat membawanya pergi. Segera bala bantuan Rusia tiba dengan mobil. Home telah mengambil meriam Seri. 1 tembakan ke Kapten di dalam mobil. Prajurit lain juga menjadi kura-kura di dalam vas. Meski tertutup asap. Tapi pada akhirnya, masih sulit untuk keluar dari pistol. Semua bala bantuan selamat. Setelah akhir penembakan pabrik kimia, Home dalam perjalanan pulang. Tapi dia tidak punya rumah. Istri yang dia cintai sudah tidak ada. Hanya 1 senjata dingin yang tersisa. Dan kebencian tak terbatas terhadap negara dan keluarga.